Selamat malam pemirsa, kita bersua kembali dalam Prime Time Talk. Malam ini bersama saya Doni The Kaiser. Ya pemirsa, KPK terus mengembangkan penyidikan kasus suap pengamanan proyek jalan di Maluku yang menjerat anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan yaitu Damayanti Wisnu Putranti. Kabarnya saat ini KPK tengah membidik 24 anggota Komisi 5 lain terkait dengan proyek yang sama. Nah, pemirsa, lantas siapa anggota DPR selain Damayanti yang ikut bermain dalam proyek jalan di Maluku ini? Mungkinkah KPK bisa mengungkap dan menjerat para pelaku? Lalu bagaimana pula pengawasan proyek infrastruktur yang rentan terjadi korupsi? Kita akan mendiskusikan bersama narasumber kami. Sudah hadir di studio, Koordinator Divisi Korupsi Politik dari ICW, Donald Faris, dan mantan anggota Komisi 5 DPR RI, Malkan Amin. Serta nanti akan bergabung bersama kita, Kuasa Hukum Dirut PT Windu Tunggal Utama, Hairudin Masaro. Dan nanti juga kita akan menghubungi, yaitu Komisioner KPK melalui sambungan telepon. Baik, terima kasih bergabung sama kami. Bapak-bapak sekalian, apa kabar? Pak Malkan, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, apa kabar? Sehat ya? Tetap semangat ya? Semangat. Tapi masalahnya kita bersemangat, korupsinya juga semangat terus ini, Pak. Mas, Anda melihatnya seperti apa sih sebenarnya yang terjadi khusus kasus DWP ini? Kasus DWP sebenarnya punya corak yang tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus pengawalan infrastruktur dari berbagai macam kasus yang pernah dibongkar oleh KPK. Sudah lebih 80 anggota DPR RI sejak KPK dibentuk terjerat dengan kasus-kasus korupsi, termasuk dengan kasus pengawalan anggaran yang paling banyak modusnya. Jadi menerima kickback dari upaya mengawal anggaran-anggaran dan proyek-proyek tertentu di DPR RI. Dan kasus DWP ini sebenarnya kalau kita lihat pola aktor yang terlibat tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus yang seperti yang saya sampaikan tadi selalu diproses oleh KPK. Oh, ini lagu lama aransemen baru aja? Iya, lagu lama pemain baru. Pemain baru ya. Ada anggota DPR RI terlibat di dalamnya dengan fungsi budgeting yang mereka miliki. Ada birokrat dari kementerian dan lembaga tertentu. Kalau dalam kasus ini kan yang dibidik adalah Kementerian PU. Dan ada pihak swasta sebagai pihak yang mengincar proyek tertentu sehingga memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR agar proyeknya ditangani. Jadi ini kan tiga serangkai korupsi, tiga serangkai yang banyak terjadi melibatkan anggota DPR RI maupun birokrat dalam kasus-kasus korupsi. Dan sebenarnya tidak begitu mengagetkan karena memang ranah pembahasan anggaran infrastruktur selalu menjadi incaran bagi oknum anggota DPR, tidak semua anggota DPR tentunya, untuk dalam kasus-kasus karena tidak semua komisi. Kalau tadi DPR. Pengantar saya 24 anggota Komisi 5 juga akan dibidik terkait kasus yang sama, Anda mengatakan itu masih oknum? Itu kan tidak seluruh anggota DPR secara institusi. Dan sama juga dengan kasus travel check, Mas Doni. Saya menduga ini bisa jadi kemudian muncul kasus travel check jilid 2, walaupun yang dikasih bukan travel check, tapi uang cash dalam bentuk dolar. Kenapa? Ini melibatkan banyak oknum anggota DPR di komisi-komisi. Nah, tugas bagi KPK saat sekarang ini adalah membongkar keterlibatan siapa saja anggota-anggota Komisi 5 yang lainnya yang turut menerima sejumlah aliran uang dari pengusaha dalam proyek yang kemudian menjerat Damayanti. Ini kan mustahil. Betul, tinggal follow the money aja kan, ikuti aja arus uangnya kemana gitu. Follow the money, follow the suspect. Jadi dia mengikuti aliran uang. Kadang-kadang dia yang susahnya kan kalau uangnya cash. Kalau uangnya ditransfer, enak follow the money. Ada rekornya. Ada rekornya. Tapi kalau tidak cash, yang bisa bantu. Jadi bisa juga follow the cash. Yang bagi KPK saya yakin KPK kita dorong KPK untuk membongkar keterlibatan anggota-anggota Komisi 5 yang lainnya. Sekali lagi teorinya, korupsi itu tidak mungkin dilakukan hanya satu orang tiba-tiba saja dia bisa menggolkan satu anggaran, satu proyek, pasti ada keterlibatan anggota komisi, bahkan unsur pimpinan lainnya. Pimpinan komisi atau pimpinan dewan begitu? Pimpinan dewan juga bisa terlibat. Ini bicara bancaan gitu kan, ini bagi-bagi proyek. Ini kalau kita bicara DWP, kemudian terkait dengan kontraktornya itu Abdul Khoir, Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama, itu kan sebenarnya bisa nggak dalam tanda petik, ini ada sebuah mekanisme yang tidak diakui oleh undang-undang, harus melakukan upaya begini sebelum mendapatkan begitu kan? Tapi ini apes atau bagaimana nih sebenarnya nih? Kalau fungsi DPR
itu kan mengacu kepada Undang-Undang MD3. Fungsi budgetingnya kemudian dipangkas oleh Mahkamah Konstitusi. Dia tidak lagi bicara sampai dengan satuan 3, jenis kegiatan dan belanja. Apa gunanya? Mengurangi potensi anggota DPR itu untuk menggerakkan proyek-proyek tertentu secara spesifik. Jadi kalau sudah bicara turunannya detail proyek, maka bicara uang, bicara kegiatan, dan bicara hal-hal detail lainnya. MK kemudian memangkas kewenangan pembahasan sampai dengan satuan 3. Kebetulan ICW sendiri yang menggugat Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi, dan kemudian alhamdulillah MK mengabulkan. Apa yang terjadi kemudian? Kewenangan sepanjang kewenangan itu masih ada, yang salah tentu bukan kewenangan, tetapi yang salah adalah orang yang menyalahgunakan kewenangan. Karena begini, Mas Doni, kalau kewenangan budgeting itu dipegang secara otonom dan monopoli oleh satu lembaga negara, dalam hal ini pemerintah, tanpa ada mekanisme check and balances, kemudian akan terjadi abuse of power. Idealnya DPR adalah menyeimbangkan kewenangan budgeting itu. Tapi malangnya adalah ketika diberikan kewenangan yang lebih luas sebagai fungsi penyeimbang, banyak kemudian menyalahgunakan kewenangan-kewenangan. Malah terlibat di dalamnya, harusnya mengawasi. Tapi Pak Malkan, Anda ini kan 3 periode. Bedanya DPR dulu sama sekarang apa? Atau sebenarnya cuma ganti seragam saja, Pak? Soal proyek, Pak, maksud saya nih. Saya ingin bicara sekaligus menjadi pengalaman diri saya. Bahwa tidak banyak yang berubah mekanisme dulu dengan apa yang ada sekarang. Apa yang Pak Donald katakan itu hanya MK mengabulkan untuk tidak membahas satuan 3. Kalau karena pembahasan satuan 3 itulah yang menjadi persoalan, mestinya persoalan sudah selesai, tidak ada lagi kan. Jadi artinya muncul kesan kita ternyata bukan pembahasan satuan 3. Mereka lebih saya, yang di sana, artinya ternyata yang kita takutkan selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, bukan di situ letaknya, karena sudah dipangkas, sudah tidak diberikan kewenangan untuk membahas satuan 3 seperti dulu kami itu membahas satuan 3. Bahkan unsur pemerintahnya itu seperti menerima mentah-mentah saja dari kami. Sampai satuan 3 godaannya luar biasa, Pak. Iya, artinya iya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini akhirnya kembali kepada pribadi anggota DPR masing-masing. Pak, tahan di situ dulu. Anda 3 periode. Ini yang bersangkutan DWP ini 1 periode aja belum selesai. Ini pemain baru atau lagi magang training? Apa sih nih? Bagaimana nih ceritanya nih? Jadi begini, kalau ada pemain bola 11 orang, lalu dia tidak pernah atau mendapatkan kesempatan menggiring bola tapi tidak memasukkan gol, itu apa saja kan? Artinya menurut saya memang ini harus kembali lagi menjadi sesuatu, dan menurut saya ini memang kembali kepada partai-partai politik sebagai induk daripada proses kaderisasi juga berpengaruh. Artinya Anda mau mengatakan begini, Pak Malkan, bahwa kalau yang satu ini jarang menggiring bola masuk ke gawang, 24 lainnya sudah pemain ahli begitu, sudah master. Artinya memang ada tanggung jawab yang harus dibagi untuk melakukan pengawasan terhadap seorang wakil rakyat. Yang wakil rakyat itu sekarang menurut ketentuan kan tidak mungkin datang dari mana-mana. Datangnya hanya dari partai politik. Tidak ada lagi jalan lain. Tapi kan mereka harusnya mengawasi. Malah yang mengawasi juga harus diawasi. Ini bagaimana ini, Pak? Ini yang jadi persoalan. Ya, kita bisa melihat sekarang berapa besar partai politik yang sungguh-sungguh selalu memberikan peringatan kepada kader-kadernya yang ada di DPR, dan berapa besar partai politik yang sebenarnya bisa saja ngomong sungguh-sungguh tapi tidak melakukan yang sebenarnya. Ini kan saya kira sudah menjadi rahasia umum di tengah-tengah masyarakat. Jadi buat saya yang ada di DPR itu dia melakukan itu bukan karena bakat, bukan karena memang kesempatan itu ada buat. Dan jangan lupa, Pak, mereka kan kepanjangan partai kan? Kepanjangan partai, sehingga tentu ada komunikasi intensif antara wakil partai, wakil rakyat dalam hal ini dengan partai politiknya. Jadi saya ingin mengatakan fraksi itu adalah perpanjangan tangan partai. Fraksi. Jadi di DPR sendiri itu ada pengawas yang langsung, ada tim yang langsung diberikan kewenangan oleh partai untuk memberikan
pengawasan, yaitu fraksinya. Pertanyaan kita sekarang adalah berfungsi tidak fraksi untuk memberikan pengawasan kepada oknum-oknum yang Anda yang bisa melihatnya, Mas Don, bagaimana ini fungsi pengawasan ini? Nggak usah bicara people pressure dulu deh. Kalau fungsi pengawasan, begini Mas, kalau anggota DPR berangkat dari cara dipilih sama, cara berjuang sama di dapil, mengeluarkan jumlah uang yang sama, Ada mahar politik sebelumnya. mahar politik yang sama, mustahil sesama mereka akan saling menikam. Sulit kemudian itu terjadi. Anda bisa lihat Mas Doni, di dalam kasus persidangan Setia Novanto secara terbuka anggota dewan memberikan pembelaan. Jadi udah seperti pengacaranya sendiri, bukan justru kemudian menyerang pelapor dalam hal ini Pak Sudirman Said. Seolah-olah yang tersangka justru adalah Sudirman Said sebagai pelapor. Dari situ sebenarnya kita melihat fenomena sulit mengharapkan institusi DPR secara organisasi, apalagi partai politik. Jadi institusi DPR saja yang mengakomodir dari berbagai macam partai politik, warna baju partai yang berbeda, tetapi kemudian bisa solid karena kepentingan politik. Apalagi kemudian partai yang memang punya agenda tunggal. Orang yang beragam saja punya agenda masih sama solid. Apalagi ini kan mengukuhkan politik itu tidak ada musuh abadi atau lawan abadi, yang ada kepentingan abadi kan? Ada kepentingan abadi. Tapi saya berkepentingan untuk mengawal break yang satu ini dulu ya. Kita break dulu. Pemirsa, kami segera kembali. Tetap bersama kami.